Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 hari ini akan mempresentasikan mengenai bab 3 yaitu dengan materi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adelia Ayu Normawati dengan akhiran NIM 2030, lalu ada Marini Yulikawati dengan akhiran 2018, lalu ada Albertin Echa Novika Sari dengan akhiran NIM 2143, lalu ada Erika Dwi Aryani dengan akhiran NIM 2020, lalu ada Nailatun Niswa dengan akhiran NIM 1054. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang sebelum membahas lebih lanjut, di sini dibagi menjadi 3 materi, yaitu ada konsep negara, konsep tujuan negara, dan konsep serta urgensi dasar negara. Yang pertama, unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara itu terdapat 3 unsur, yaitu ada unsur tempat yang terdiri dari daerah, wilayah, atau teritori. Lalu yang kedua ini ada unsur manusia yang terdiri dari masyarakat, rakyat, atau bangsa. Lalu yang terakhir ada unsur organisasi yang terdiri dari tata kerjasama dan tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut ini dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif ini ada juga unsur lain, yaitu ada unsur deklaratif. Dalam hal ini pengakuan dari yang termasuk dari negara lain. Lalu setelah itu berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak ini dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu negara dalam keadaan diam, yang dimana fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Yang kedua, negara dalam keadaan bergerak, yaitu fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Lalu ada beberapa definisi negara menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Aristoteles, yang menyatakan bahwa negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Lalu ada dari John Bodin menyatakan bahwa negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Lalu di sini ada konsep tujuan negara. Para ahli ini berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel ataupun hidupnya itu memiliki tujuan, apalagi manusia yang memiliki tujuan hidup sama seperti negara pasti memiliki konsep dan tujuan. Secara teoritik, ada beberapa tujuan negara yang dapat digambarkan secara skematik seperti yang ada pada di layar. Di antaranya itu ada kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Lalu ada kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Lalu ada keadilan sebagai tujuan negara. Lalu ada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Lalu ada kemerdekaan sebagai tujuan negara. Lalu di sini ada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yang kesejahteraan dan kebahagiaan, tetapi cara yang ditempuh itu untuk mencapai tujuan ini berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan itu dapat digolongkan dalam 2 aliran, yaitu aliran liberal individualis, yang dimana aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik
dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Lalu yang kedua itu ada aliran kolektivis atau sosialis, yang dimana aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Lalu di sini itu ada tujuan negara Republik Indonesia, yang dimana salah satunya ini ada mewujudkan kesejahteraan umum, menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Nah, yang pendekatan yang digunakan dalam mewujudkan tujuan negara itu ada dua, yaitu pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, dan yang kedua pendekatan keamanan atau security approach. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan alasan diperlunya kajian Pancasila sebagai suatu dasar negara. Yang pertama yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup negara. Lalu alasan yang kedua yaitu perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi satu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berbeda dalam satu keseragaman yang kokoh. Lalu alasan yang ketiga yaitu dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Lalu alasan yang keempat yaitu diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana yang mampu menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan masyarakat. Lalu alasan yang terakhir yaitu seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan, menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar nantinya masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Next. Lalu sumber-sumber Pancasila. Dalam rangka menggali pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, mahasiswa dihadapkan pada berbagai sumber keterangan, yaitu sumber-sumber tersebut meliputi yang pertama sumber yuridis, yang kedua sumber historis, lalu yang ketiga sumber sosiologi, dan yang keempat sumber politis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempat dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif, atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014. Next. Yang kedua yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PKI sebagai representasi bangsa Indonesia.
atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014-2013. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Next. Selanjut yang tadi, kembali lagi ke awal. Yang ketiga yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR 2019 sampai 2014 dan 2013 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Yang kedua yaitu nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal. Dianggap penting 88 sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga yaitu nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkaran pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan sejarahan masing-masing. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya yang bertugas. Baik, yang keempat adalah dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip permusyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat atau kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Yang kelima, dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Next. Yang keempat yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dalam demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Lalu saya lanjutkan, di sini ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama saya jelaskan yaitu dinamika Pancasila. Yang pertama ada periodisasi peristiwa sejarah, yang mana kita tahu Indonesia ini mengalami beberapa peristiwa sejarah yang digolongkan dalam beberapa era. Yang pertama yaitu era kemerdekaan, yang kedua era Orde Lama, yang ketiga era Orde Baru, dan yang terakhir era Reformasi. Dinamika Pancasila ini juga memiliki beberapa
tantangan yang juga terdapat dalam kepemimpinan Indonesia. Lalu tantangan terhadap Pancasila sendiri ada dalam bidang pemerintahan, yang mana salah satunya adalah pejabat-pejabat yang tidak mengimplementasikan sebagaimana mestinya kekuasaan dan wewenang mereka, yaitu dengan nilai-nilai Pancasila seperti dalam kasus korupsi. Banyak pemerintah yang melakukan korupsi dapat dilihat dari banyaknya korupsi akhir-akhir ini. Yang kedua yaitu kehidupan masyarakat sendiri, karena Indonesia sendiri yaitu terdiri dari rakyat Indonesia, yang mana jika rakyat itu tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, maka dipastikan Pancasila itu tidak bisa eksis dalam kehidupan rakyat Indonesia. Mungkin bisa di next. Yang selanjutnya yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, yaitu Pancasila ini sebagai dasar dan leitmotif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dan yang kedua yaitu agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan atau memaparkan materinya. Oke, terima kasih dan sekian dan terima kasih dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf jika dalam menyampaikan dan memaparkan materi masih kurang baik. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.